Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Isra Agung Lutoban dengan INCI 0122 324. Saya dari kelas manajemen E angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan dividen, yang dimana materi ini sebagai pelengkap ujian akhir semester yang dimana dosen pengampunya itu Ibu Novia Sandra Dewi SE MM. Mungkin langsung saya akan menjelaskan apa itu kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah rencana atau keputusan yang diambil oleh perusahaan mengenai bagaimana mereka akan mendistribusikan laba kepada pemegang saham. Ini mencakup apakah perusahaan akan membayar dividen, seberapa sering, dan berapa jumlahnya. Kebijakan dividen juga mencakup pilihan perusahaan untuk menahan sebagian laba untuk diinvestasikan ke dalam bisnis. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan kebijakan dividen. Teori pertama itu teori irrelevansi dari Modigliani Miller, yang dijelaskan di dalam pasar yang sempurna tanpa pajak, biaya transaksi atau informasi asimetris, kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan dan investasi yang dilakukan, bukan oleh cara pendapatan dibagi antara dividen atau laba ditahan. Investor bisa menciptakan pendapatan dividen sendiri dengan menjual sebagian saham mereka jika perusahaan tidak membayar dividen, dan sebaliknya. Terus teori yang kedua itu dari teori Bird in the Hand dari Liner dan Gordon, dijelaskan di dalamnya adalah investor lebih menghargai dividen yang diterima saat ini dibandingkan dengan potensi keuntungan modal di masa depan, karena dividen dianggap lebih pasti. Terus teori yang ketiga itu teori signaling, sebagaimana dijelaskan di dalamnya. Manajemen perusahaan memiliki informasi lebih baik tentang kondisi keuangan dan produk masa depan perusahaan dibandingkan dengan investor eksternal. Pengumuman dividen yang lebih tinggi dari yang diharapkan dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif bahwa manajemen percaya pada prospek masa depan perusahaan yang baik. Sebaliknya, pengurangan dividen dapat diinterpretasikan sebagai sinyal negatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama itu laba bersih. Laba bersih. Perusahaan yang menghasilkan laba bersih cenderung membayar dividen lebih tinggi. Terus yang kedua itu stabilitas penghasilan. Perusahaan dengan pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi lebih mungkin membayar dividen secara konsisten dibandingkan perusahaan dengan pendapatan yang fluktuatif. Terus yang ketiga itu pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang berada pada tahap pertumbuhan mungkin memilih untuk menahan laba untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis daripada membayar dividen. Terus selanjutnya, kebutuhan investasi. Perusahaan akan memerlukan investasi besar untuk ekspansi atau proyek-proyek baru, mungkin menahan pembayaran dividen untuk menghindari risiko keuangan. Terus selanjutnya itu jenis-jenis dividen. Yang pertama itu dividen tunai. Jenis dividen ini paling umum di mana perusahaan membayar dividen dalam bentuk uang tunai kepada para pemegang saham. Terus yang kedua, dividen saham.
Perusahaan memberikan dividen dalam bentuk saham tambahan, bukan uang tunai. Terus yang ketiga, dividen properti. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset fisik selain uang tunai atau saham. Ini jarang terjadi dan mungkin melibatkan aset seperti produk perusahaan atau aset tetap. Terus selanjutnya, dividen scrip. Bentuk dividen ini diberikan dalam bentuk surat utang atau janji untuk membayar dividen tunai di masa mendatang. Ini digunakan jika perusahaan ingin menunda membayar dividen tunai. Terus selanjutnya, dividen likuidasi. Dividen ini diberikan ketika perusahaan memutuskan untuk likuidasi atau menutup operasi bisnisnya. Terus selanjutnya itu dividen reguler dan spesial. Dividen reguler adalah pembayaran yang dilakukan secara rutin, sementara dividen spesial adalah pembayaran tambahan di luar jadwal reguler. Biasanya diberikan ketika perusahaan memiliki keuntungan besar dan tidak terduga atau surplus kas. Terus materi yang selanjutnya itu dampak kebijakan dividen terhadap harga saham. Menurut teori irrelevansi Modigliani berpendapat bahwa dalam pasar yang sempurna tanpa pajak dan biaya transaksi, kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Investor dapat membuat sendiri dividen mereka dengan menjual sebagian saham mereka. Namun dalam kenyataannya, pajak dan biaya transaksi memang ada sehingga kebijakan dividen tetap berpengaruh. Terus selanjutnya, preferensi investor yang mengandalkan pendapatan tetap mungkin lebih memilih perusahaan yang membayar dividen rutin dan stabil. Oleh karena itu, perusahaan dengan kebijakan dividen yang konsisten bisa menarik investor tipe ini dan meningkatkan permintaan untuk saham mereka yang bisa menaikkan harga saham. Selanjutnya, efek pengumuman. Pengumuman dividen sering diikuti oleh reaksi pasar. Jika dividen yang diumumkan lebih tinggi dari yang diharapkan, harga saham biasanya naik. Sebaliknya, jika dividen rendah dan yang diharapkan, harga saham bisa turun. Terus perubahan struktur modal. Pembayaran dividen mengurangi kas perusahaan yang dapat mengubah struktur modal perusahaan. Jika perusahaan mengambil uang untuk membayar dividen, hal ini bisa mempengaruhi persepsi risiko perusahaan dan harga sahamnya. Secara keseluruhan, dampak kebijakan dividen terhadap harga saham sangat bergantung pada situasi spesifik perusahaan, ekspektasi investor, dan kondisi pasar secara umum. Kebijakan dividen yang bijaksana dapat membantu memperkuat kepercayaan investor dan mendukung harga saham perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kebijakan dividen. Jika ada salah kata di dalamnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.